Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang kedua bagian A saja. Roma 12 ayat yang kedua bagian A saja. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua bagian A sampai begini ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita berjudul harus beda. Tadi dalam pujian, di dalam doa sudah disampaikan bahwa kita ini ingin diberkati, bahwa Tuhan ingin mengasihi kita, bahwa Tuhan ingin mencintai kita, bahwa Tuhan boleh hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan kita dalam setiap kehidupan kita sebagai keluarga tidak lepas dari yang namanya persoalan, yang tidak lepas dari namanya permasalahan, persoalan dan sebagainya. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat hari ini memberikan nasihat kepada saya dan saudara yang datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus mengajak kita sebagai umat-umat Tuhan untuk menjadi benar. Untuk menjadi benar. Benar bukan secara jasmani, benar bukan secara dunia, tetapi benar secara rohani. Benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau Rasul Paulus mengatakan janganlah, berarti ada suatu tekanan di sini, dikatakan suatu nasihat atau larangan. Di dalam setiap kehidupan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu di dalam dunia ini kita mengerti. Di dunia ini serba sulit. Di dalam dunia ini serba mengecewakan. Di dalam dunia serba-serba yang tidak bisa membawa kekekalan. Banyak hal yang ingin kita rubah di dalam dunia ini untuk menjadi baik. Tetapi jika kita, dikatakan firman Tuhan, menjadi serupa dengan dunia ini, tidak ada bedanya jikalau kita sebagai anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Sebagai pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus ini kita tidak ada bedanya. Oleh sebab itu Rasul Paulus melalui jemaat yang ada di Roma menasihatkan semua, hendaklah kamu jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu cerita. Di sini ada suatu ilustrasi. Ada seorang ilmuwan, ya saudara sekalian, yang sangat terkenal dengan penemuan-penemuannya yang ajaib. Dia ingin menemukan, ingin menguji coba kepada penemuannya itu kepada salah satu burung saja, supaya burung itu warnanya bukan hitam saja, bukan abu-abu saja, tetapi ilmuwan ini ingin melihat bagaimana bulu burung ini bisa berwarna-warni, bisa dipandang, bisa indah. Makanya dia mencari terobosan seorang ilmuwan ini. Akhirnya dia meramu racian-racian, meramu obat-obatan, bagaimana bisa membuat burung itu bisa menjadi indah, tidak ganas, tidak menyeramkan. Akhirnya dia menyuntikkan suatu ramuan kepada burung situ. Di dalam setiap tubuhnya disuntik oleh ramuan dari profesor ini, dari ilmuwan ini. Dan benar saudara sekalian, ternyata risetnya itu berhasil. Uji cobanya berhasil. Dia bisa merubah bulu daripada burung ini berwarna-warni. Indah sekali. Baik sekali.
dilihat dengan mata sangat indah sekali. Tetapi saudara sekalian, yang menjadi catatan di sini, burung ini berubah hanya bulunya saja. Indah pada bulunya saja. Riset ini, uji coba ini tidak bisa merubah dalamnya, karakter daripada burung itu sendiri. Kalau burung ini burung yang ganas, burung pemakan daging, ya sekalian, dia sangat puas, ya sekalian, tidak bisa dirubah oleh ramuan si profesor ini. Dia tetap binatang yang puas. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini yang dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat pagi hari ini. Kita diajak untuk menjadi berubah, bukan berubah secara jasmani, bukan berubah secara fisik kita saja, tetapi kita berubah secara rohani. Dunia banyak sekali menawarkan hal-hal yang menarik hati. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia untuk merubah fisik kita. Ada operasi plastik, yang hidung pesek bisa mancung, yang ada rambutnya bisa ada tumbuh rambutnya, yang pipinya kempet bisa tembem dan sebagainya. Banyak yang ditawarkan oleh dunia ini. Ingin merubah karakter apa yang diciptakan oleh Tuhan, dunia ingin dirubah, dunia ingin merubahnya supaya menjadi baik. Tetapi walaupun dulunya hidungnya pesek, sekarang menjadi panjang, kalau karakternya tidak baik, kalau karakternya jahat, tetap sama. Jadi karakter yang tidak berubah. Itu hanya fisiknya saja. Seperti cerita burung tadi, dengan profesor tadi. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan nasihat bagi kita bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang diajarkan, yang diajak, yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada saya dan saudara adalah akal budi kita, kehendak kita yang diubah, pikiran kita yang diubah, bukan jasmani kita yang diubah. Apa yang ditawarkan dunia ini adalah hanya nafsu belaka. Yang ditawarkan dunia saat ini hanya nafsu belaka. Awalnya itu baik, tetapi ujung-ujungnya itu mencelakakan diri kita sendiri. Itu yang dunia tawarkan. Bukan yang Tuhan tawarkan, yang surga tawarkan, bukan itu. Tetapi dunia yang kita tawarkan hanyalah nafsu belaka. Dengan segala perubahan-perubahan zaman seperti ini, serba canggih ini, dunia ingin merubah segalanya. Tetapi sudah sekali kasih Tuhan, ini bukan menjadi tolak ukur kita sebagai umat-umat Tuhan. Boleh kita mengikuti perubahan, kita boleh mengikuti zaman, tetapi saudara sekalian, rohani kita harus tetap terjaga. Jiwa kita harus tetap terjaga, hati kita harus tetap terjaga. Jangan sampai pengaruh-pengaruh hal-hal yang serba modern ini mengganggu iman kita, mengganggu kepercayaan kita, mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita yang katanya sudah ditebus dengan darah Kristus. Dan kita sudah dilahirkan baru. Jangan sampai itu merubah setiap karakter kita. Karakter kita bukan karakter dunia. Firman Allah katakan karakter kita adalah karakter Kristus. Karakter kita adalah karakter surgawi. Oleh sebab itu kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Apa yang baik, apa yang sedap didengar, itulah harus kita lakukan. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Bukan kita terjebak oleh perkara-perkara dunia, kita terjebak oleh teknologi dunia, sehingga kita tinggalkan ibadah kita, tinggalkan kerohanian kita, karena kita, saudara sekalian, mengikuti zaman now sekarang. Zaman now, katakan. Tetapi pada saat ini Tuhan, apa yang ditawarkan dunia ini hanya nafsu belaka. Kita buka 1 Yohanes. Apa yang ditawarkan dunia? 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 mengatakan demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini yang dunia tawarkan di dalam setiap kehidupan kita umat manusia. Ujungnya adalah baik, ujungnya menguntungkan, ujungnya membawa kebaikan. Tetapi saudara sekalian kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kita boleh mengasihi, tetapi jangan terlalu mengasihi. Kita mengasihi dunia, tetapi kita mengabaikan kasih Tuhan. Kita sudah melupakan kemurahan Tuhan. Itu tidak benar, itu tidak baik. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita itu, yaitu Tuhan mengingatkan, menasihatkan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, memberikan nasihat bagi kita saat ini, jangan supaya kita umat Tuhan, orang-orang percaya, jangan terjebak oleh hal-hal dunia yang sangat menyesatkan itu. Hal-hal dunia yang membawa dampak buruk di dalam setiap kehidupan kita sebagai keluarga ini. Jangan sampai pengaruh-pengaruh dunia ini membuat iman kita, membuat kerukunan kita, membuat kedamaian di dalam hidup kita ini, di dalam keluarga ini menjadi porak-poranda. Karena apa? Karena perkara-perkara dunia. Karena nafsu-nafsu dunia ini. Dikatakan di sini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging. Keinginan secara jasmani saja. Yang sifatnya tidak kekal. Yang sifatnya tidak abadi. Yang sifatnya hanya sementara. Yang sifatnya hanya fana. Keinginan-keinginan daging itu. Kalau kita baca ayat di surat-surat yang lain, apa keinginan daging itu? Pernah yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, keinginan daging, percabulan, zina dan sebagainya itu keinginan daging. Keinginan mata, apa keinginan mata itu? Terkadang keinginan mata dengan keinginan kebutuhan kehidupan kita itu tidak sesuai. Keinginan mata, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, kita mengingini. Firman Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, dikatakan jangan kamu mengingini. Jangan kamu mengingini barang orang lain. Dalam sebuah perintah Allah, jangan kamu mengingini. Kenapa Tuhan katakan jangan kamu mengingini? Mengapa tidak boleh? Terus sekalian. Karena mengingini itu termasuk nanti ujung-ujungnya akan membawa suatu dosa. Keinginan menjadi dosa. Sebab nafsu itu sekalian keinginan yang kuat seseorang. Apa nafsu itu? Nafsu adalah keinginan yang kuat seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Kalau nafsu kita sudah kuat, nafsu kita sudah besar, apapun itu akan kita tempuh. Tidak memikirkan kehidupan pribadi, tidak memikirkan yang ada di sekelilingnya, tidak dipikirkan. Yang penting nafsunya, yang penting keinginannya itu harus tercapai. Itu yang diberikan dunia kepada kita. Itulah dunia yang mempengaruhi karakter iman kita. Bagaimana kita bisa menjadi karakter Kristus? Kalau kehidupan kita yang kita pikirkan terus-menerus adalah hal-hal yang menginginkan daging. Keinginan daging. Keinginan mata. Itu yang kita pikirkan setiap waktu. Tidak menginginkan bagaimana kehendak Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apa rencana Tuhan di dalam keluarga kita? Kita tidak memikirkan seperti itu. Yang kita pikirkan adalah keinginan-keinginan nafsu kita, yang ujungnya akan membawa satu dampak yang buruk. Serta keangkuhan hidup. Kalau keinginan daging kita tercapai, keinginan mata kita tercapai, suatu waktu firman Allah katakan, keangkuhan hidup itu akan timbul. Apa keangkuhan hidup itu? Keangkuhan hidup itu adalah kesombongan kita. Kesombongan kita. Bahwa apa yang sudah saya terima, yang kita terima ini adalah hasil kita sendiri. Orang lain tidak mempengaruhi kita. Ini kerja keras kita sendiri. Kita usaha kita sendiri. Saya sudah banting tulang sendiri. Dan ini yang Tuhan Rasul Paulus nasihatkan kepada kita. Jangan kamu serupa dengan dunia itu. Dengan dunia ini, jangan kamu serupa. Sebab Rasul Paulus mengerti keadaan umat-umat Tuhan di Roma. Jangan sampai umat-umat di Roma itu terjebak dengan keinginan-keinginan dunia. Demikian juga dalam setiap kehidupan keluarga kita. Keluarga di tempat ini. Mari jangan sampai kita terjebak oleh keinginan-keinginan yang dapat menyesatkan kita. Itu bukan berasal dari Bapa. Kalau keinginan dari Bapa itu baik. Mengasihi, mengampuni.
memperhatikan, itu keinginan-keinginan dari Bapa. Itu secara rohani yang dipikirkan keinginan-keinginan Bapa. Kalau keinginan-keinginan daripada dunia ini, awalnya itu baik dan ujung-ujungnya itu membawa dampak yang tidak baik. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan yang kuat itu bisa menyimpang daripada iman. Kalau keinginan yang kuat itu kita tidak bisa terapkan, belum kita capai dalam setiap kehidupan kita itu, kita akan menimbulkan suatu hati yang menyimpang daripada Tuhan. Kalau di sini dikatakan keinginan hidup serta keangkuhan hidup itu menjadi kesombongan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini, kalau keinginan itu tidak tercapai, kita bisa menyimpang dari iman. 1 Timotius pasal yang ke-6. Mari kita buka 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Rasul Paulus tidak menginginkan ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya jauh-jauh hari mengingatkan bagi kita, sebelum kita terlanjur jatuh ke dalam jurang itu, jatuh ke dalam hal penyiksaan diri, berbagai-bagai duka, Rasul Paulus mengingatkan di dalam setiap kehidupan kita. Melalui anaknya Timotius mengatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kita boleh mencari uang. Kita boleh mencari sesuatu. Uang adalah segalanya. Tanpa uang kita bisa menjadi gila. Itu hal-hal dunia. Uang adalah segalanya. Tanpa uang kita bisa berbuat sesuatu. Tanpa uang kita menjadi gila. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Secara tidak langsung, tahu apa tidak kita, paham atau tidak, itu pengaruh-pengaruh dunia ini sudah menggerogoti pikiran kita. Sudah menggerogoti hati kita. Yang kita kejar adalah uang dan uang. Uang dan uang terus. Kita tidak lupa dan tidak melupakan ayat selanjutnya. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi ditekankan oleh Rasul Paulus, iman itu penting. Boleh kita mencari uang, boleh kita mencari harta benda kita, sebanyak-banyak pun itu diizinkan oleh Tuhan. Yang terpenting sekalian, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang dari iman. Kita memburu uang, kita menjadi orang yang pemfitnah. Kita membohongi orang, kita membuat merendahkan orang demi kepentingan itu. Banyak orang-orang yang korupsi, banyak orang yang membegal, merampok dan sebagainya. Itu kelihatannya baik. Tetapi saudara sekalian, di mata Tuhan itu semuanya berdosa. Itu semua tidak baik. Oleh sebab itu orang banyak yang menyiksa dirinya, tidak bisa lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, terlebih lupa dalam ibadah dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka mencari uang. Bahwa waktu adalah uang, itu perkara-perkara dunia. Itu hal yang dunia yang tawarkan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan pada saat malam hari ini, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Apapun rancangan-rencana kita, jangan sampai kita menyimpang daripada iman. Sebab iman itu diperlukan oleh orang-orang percaya. Iman itu diperlukan sebagai orang-orang, sebagai keluarga. Berhasil atau tidak secara rohani, itu tergantung daripada iman. Makanya saya tidak tertarik untuk orang-orang yang hidupnya berkelimpahan secara jasmani, tidak tertarik. Saya pribadi tertarik pada orang-orang yang rohaninya baik. Kita bisa belajar. Kalau rohaninya baik, saudara sekalian, pasti Tuhan tidak akan menutup segala kebutuhan kita. Persoalan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, pergumulan yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau menyadarkan diri kita. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Bisa menyimpang dari iman. Keinginan yang kuat, jikalau keinginan nafsu yang kuat itu tidak kita terima, tidak kita bisa, kita menjadi orang-orang yang menyimpang dari iman. Kita sebagai contoh, 2 Petrus pasal yang kedua.
2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebagai contoh bagaimana orang yang menyimpang dari iman karena kebutuhan-kebutuhan duniawi. Karena sifat-sifat duniawi, pengaruh-pengaruh dunia yang ditawarkan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi beda dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita sama saja seperti yang dunia tawarkan. 2 Petrus 2 ayat 15 dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita tahu bagaimana cerita Bileam, anak Beor ini, berhadapan dengan Balak. Kalau kita mau baca yang secara mendetail, bisa kita baca di dalam bilangan. Bilangan 22 itu kita bisa baca. Bileam adalah orang yang baik, yang rohani, yang dipakai oleh Tuhan. Setiap doa dan perkataannya adalah mujizat, manjur dan sebagainya. Sudah sekali kasih Tuhan. Bileam juga dipakai oleh Tuhan melalui perkataannya. Tetapi suatu saat Bileam mengalami suatu hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Dia menyimpang daripada iman. Dia ditawarkan begitu banyak harta, begitu banyak uang. Akhirnya Bileam menjadi orang yang mengutuki bangsa Israel. Maka Tuhan tidak berkenan. Makanya Tuhan ingin membunuh Bileam itu. Karena Bileam menyimpang daripada iman. Sudah sekali kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini sebagai contoh yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Jangan sampai iman kita sebagai iman seperti Bileam. Iman kita tukar, kepercayaan kita tukar, kesetiaan kita tukar dengan perkara-perkara yang jasmani, perkara-perkara yang sesaat, kebutuhan-kebutuhan sesaat. Kita tukar semuanya, kita tidak menginginkan lagi bagaimana kedamaian kesejahteraan ada dalam setiap kehidupan kita umat Tuhan. Kita tinggalkan semuanya itu. Kita lupakan semuanya itu. Kita beralih kepada tuntutan-tuntutan dunia, pengaruh-pengaruh dunia. Padahal firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu serupa. Tetapi hiduplah, perbarui hidupmu dari sehari ke hari sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita keinginan kita yang kita alami, apa yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita? Kalau keinginan kita tidak tercapai, nafsu kita tidak tercapai, apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan? Mari kita buka dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-1. Ini jangan sampai terjadi di dalam setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita sangat membutuhkan uang, memang benar. Kita membutuhkan itu memang benar. Tetapi saudara sekalian, jangan sampai perkara-perkara dunia ini bisa menggerogoti iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat pertama dan kedua dikatakan demikian firman Tuhan. Dari manakah datang yang sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ini Yesus sekalian yang ditakutkan Rasul Paulus melalui Timotius pada saat pagi hari ini. Apa dampak daripada keinginan hawa nafsu yang kuat, keinginan dunia ini apa yang Tuhan inginkan? Ya ini tadi Yesus sekalian. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, yang 4 ayat pertama dan kedua ini memberikan gambaran yang jelas kepada saya dan saudara pagi hari ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukan datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Itu keinginan. Kita mengingini sesuatu, tidak tercapai, akhirnya kita iri hati. Kita menginginkan sesuatu tidak tercapai, kita akhirnya memfitnah. Kita menginginkan sesuatu dan tidak tercapai, akhirnya kita membunuh. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mengerti, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Sering kita dengar, sering kita alami seperti ini. Sering kita mau memfokuskan hidup kita. Saya harus begini, orang lain harus ikut seperti ini.
Kalau begini orang lain harus begini. Itu membuat pertengkaran. Dikatakan firman Allah tadi. Pertengkaran berbuat dalam hati kita. Hati dengan keinginan hidup itu tidak sesuai. Hati kita ingin berbuat A, tetapi jasmani kita ingin berbuat B. Ada pertengkaran dalam batin kita. Kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Kita tidak tahu kita harus berbuat apa. Tetapi jika kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka persoalan demi persoalan yang kita alami tidak akan selesai. Keinginan-keinginan jasmani kita tidak akan selesai kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan iblis akan selalu mengganggu pikiran kita. Iblis akan mengganggu serat tubuh kita. Fisik kita akan diganggu oleh iblis. Sebab keinginan daging itu menyesatkan. Ingat pada waktu Adam dan Hawa. Dia diusir dari Taman Eden. Apa yang menyebabkan dia diusir dari Taman Eden? Karena mata daripada Hawa. Karena keinginan daripada Adam dan Hawa. Ingin mengingini buah yang dilarang itu. Sehingga Adam dan Hawa diusir. Karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan, cukupkah dengan apa yang ada padamu. Cukupkah dengan apa yang ada padamu. Itu sebab Allah katakan, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan menyayangi saya dan saudara. Tuhan mengasihi saya saudara. Supaya kita umat-umat Tuhan jadi keluarga kecil ini. Dengan berbagai profesi yang kita alami, yang kita jalani. Tuhan tidak akan ingin lepas diri. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tetapi ini firman Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Renungkan firman Allah pada saat pagi hari ini. Apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Maukah kita terjebak oleh perkara dunia? Apakah kita mau mengikuti kehendak Allah? Apa kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita? Apa tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita? Mari kita buka kembali Roma 12. Roma pasal yang ke-12. Apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Kalau kita tidak ingin terjebak, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, itu yang bagaimana? Yang Tuhan sedang memperhatikan dalam kehidupan kita, Tuhan sayang kepada saya dan saudara, apa yang harus kita perhatikan? Yang Tuhan inginkan yaitu di dalam ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita bukan secara jasmani saja, bukan secara luarnya saja, tetapi yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, kita perbarui setiap kehidupan kita. Kita persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan? Bagaimana kita bisa mengagungkan nama Tuhan kalau kita tidak bisa mempersembahkan dengan benar? Bukan mempersembahkan secara jasmani saja, tetapi rohani pun itu harus diperhitungkan oleh setiap kehidupan saya dan saudara. Mempersembahkan tubuh kita yang sudah dibaharui. Dibaharui oleh apa? Dibaharui oleh firman Allah. Firman Allah yang mengatakan yang dahulu kamu tidak dikenal oleh Allah, sekarang kamu dikenal oleh Allah. Yang dahulu kamu tidak dikasih oleh Allah, sekarang kamu dikasih oleh Allah. Apa balasan di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana kita mempermuliakan, kita mengagungkan nama Tuhan, jikalau kita hidupnya kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menjadi saksi, bagaimana kita menjadi garam kalau setiap kehidupan kita sama dengan orang-orang dunia. Walaupun ini, saudara sekalian, tidak segitu gampang yang sifat kita ambil, tetapi belajar. Kita mau mengajari bahwa apa yang sudah kita lakukan, kalau kita menyadari, jika kita bertobat, jika kita memahami kehendak dan rencana Tuhan, maka kita tidak akan terjumus ke dalam hawa nafsu yang menyesatkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menginginkan saya dan saudara, keluarga di tempat ini, Tuhan menginginkan kita diberkati. Tuhan menginginkan kita diberikan kesejahteraan. Tuhan menginginkan bagi saya dan saudara keluarga ini diberikan kedamaian. Walaupun menghadapi situasi kesulitan yang ada di sekitar kita. Dalam situasi yang tidak menentu ini, Tuhan ingin
Tuhan menginginkan dalam setiap kehidupan kita supaya kita memperbarui kehidupan kita. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kita mengikuti arus di dalam dunia ini. Rasul Paulus katakan, jangan sampai kamu, ingatlah, jangan sampai kamu serupa dengan dunia ini, tetapi perbarui budimu. Oleh sebab itu sekali kasih Tuhan Yesus, yang Tuhan inginkan adalah perubahan yang di dalam, bukan yang di luar. Yang diinginkan Tuhan perubahan yang di dalam, bukan yang di luar. Apa yang dirubah, yang ingin kita rubah untuk mengenangkan hati Tuhan? Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, sebagai ayat yang terakhir. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai ayat 24 dikatakan dengan firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 22, 23 dan 4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini saja, sampai di sini aja. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita umat percaya. Umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang menginginkan saya saudara dibaharui hati kita, dibaharui pikiran kita. Kalau hati kita, pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, maka saudara sekalian, kita tidak akan terlalu memikirkan perkara-perkara duniawi yang ujungnya membawa penyesatan, yang ujungnya membawa pertengkaran, yang ujungnya membawa iri hati, yang ujungnya menuju pada maut. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, kita diperbarui hati kita, diperbarui roh kita dulu, pikiran kita, karakter kita dibaharui dulu. Seperti yang hari Minggu saya sampaikan, karakter kita harus diperbarui dulu. Supaya karakter ini dalam kita menciptakan karakter Kristus. Kalau sudah ada karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan memancarkan suatu teladan, memancarkan akan suatu terang, akan membawa suatu perubahan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beda dengan dulunya. Dikatakan firman Tuhan, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, berhubung dengan kehidupan yang dahulu, berhubung kehidupan yang jasmani, berhubung kehidupan yang secara materi saja sekalian, yang membawa dosa. Kamu harus menanggalkan semuanya itu untuk menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk menerima kemurahan daripada Tuhan, kita harus tanggalkan perkara-perkara itu. Sebagai contoh, Sakius. Bagaimana Sakius menjadi orang yang berdosa, dia pemungut cukai yang jahat. Tetapi setelah dia menerima Yesus, setelah Yesus ada dalam setiap kehidupannya, setelah Yesus ada di dalam hatinya, setelah Yesus ada dalam pikirannya, kita tahu ceritanya. Ada perubahan yang sangat besar yang dialami oleh Sakius. Dia memberikan setengah daripada hartanya untuk orang-orang yang sudah dia tipu, yang sudah dia jahati. Dan dia akan memberikan kepada orang-orang miskin. Saudara sekalian, itu yang Tuhan ingin, salah satu contoh yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Bukan menjadi Sakius yang lama, bukan menjadi Sakius yang dahulu, bukan. Sebagai Sakius yang kejam, sebagai Sakius yang jahat, tidak. Tetapi menjadi Sakius yang baru, yaitu Sakius yang dibaharui oleh Tuhan. Sakius yang sudah dirubah oleh Tuhan, dirubah di dalam pikirannya, dirubah di dalam hatinya Sakius, sehingga Sakius terpandang, sehingga orang lain melihat sekalian, sungguh baik kemurahan Tuhan. Semenjak Yesus ada dalam setiap kehidupan Sakius, ada suatu perubahan yang besar. Oleh sebab itu pagi hari ini sekalian, jikalau kita akan ingin beda, jikalau pada saat hari ini kita ada menginginkan suatu perubahan yang sangat besar di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita, mari kita menjadi Sakius yang baru. Kita menjadi Sakius yang baru. Kita mau menerima Yesus. Kita mau mengasihi Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Adapun contoh yang kedua, Petrus sudah sekali. Petrus pun demikian. Dahulunya Petrus menjadi orang-orang yang peling-pelang, kadang membela Tuhan, kadang mengasihi Tuhan. Tetapi suatu waktu Yesus dihadapkan,
di mahkamah agama, saudara sekalian. Petrus menghindar. Petrus menyangkal daripada itu. Saya tidak mengenal engkau. Saya tidak mengenal dia. Tetapi setelah diubah oleh Yesus, hatinya, pikirannya, maka Petrus menjadi orang yang hebat. Petrus menjadi orang yang kuat. Petrus menjadi orang yang rohani. Sehingga Petrus disegani banyak orang. Oleh sebab itu Petrus membawa suatu perbedaan. Beda dengan Petrus yang dulu. Dengan Petrus yang sekarang ada suatu perbedaan. Ini pun juga dalam setiap kehidupan kita. Kita harus beda dengan Petrus. Yang dulunya kita tidak mengenal, kita menyangkal Yesus. Saya tidak kenal Yesus. Tetapi malaikat kebenaran firman Allah pagi hari ini membawa dampak yang baik dalam setiap kehidupan kita bersama. Untuk kita bisa merubah setiap kehidupan kita, mari kita terima Petrus-Petrus zaman sekarang. Petrus-Petrus rohani yang mau berubah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Petrus mengatakan, saya tidak layak untuk mati seperti Yesus. Kalau kepalanya disalib dengan kepala di atas, Petrus menginginkan dia mati disalib dengan kepala di bawah. Saudara sekalian, sangat mengherankan saudara sekalian. Sangat menakjubkan apa yang diperbuat oleh Petrus ini. Ini menjadi pedoman, menjadi gambaran, menjadi sumber dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Persoalan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, pergumulan yang sedang terjadi pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Allah memberikan motivasi, memberikan perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang sudah kita perbuat itu tidak benar. Apa yang sudah kita perbuat ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita hilangkan. Tetapi kita mau berbalik kepada Tuhan dan kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh hati kita. Hati kita harus dirubah, pikiran kita harus dirubah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beda. Menjadi keluarga-keluarga yang beda, menjadi pribadi-pribadi yang beda dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merenungkan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini. Kita naikkan suatu pujian, betapa hatiku berterima kasih.